Ya Bunda-Bunda balik lagi dengan Renia dan Chef Winnie masih di persembahan untuk Bunda. Sekarang nggak kerasa loh Bun, kita masuk di segmen yang terakhir nih ya Chef ya. Ya ampun. Sedih deh udah terakhir ya. Padahal masih banyak pengen Masih nerocos banyak nih. banget yang mau dibahas. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Tadi kita bahas tentang makanan daging ayam atau daging sapi ikan yang digoreng. Jadi tadi sarannya Chef Winnie nggak apa-apa digoreng asal minyaknya masih yang jangan pakai minyak bekas ya, jangan pakai minyak bekas terus dilapisi. Kalau bisa dilapisi Lapisi sebaiknya gitu, atau ada bumbu atau apalah seperti itu. Yang penting jangan terlalu over lah. Oke. Ya porsinya yang wajar gitu. Iya, makan sewajarnya. Iya. Jangan berlebihan. Jangan pagi makan bakwan goreng, siang makan ayam goreng tepung, malamnya itu makan misalnya apalah digoreng-goreng lagi gitu ya jangan. Iya, itu udah automatically over lah ya. Over. Segala sesuatunya udah over. Iya. Nah, tadi sempat juga kita ngebahas masalah kolesterol. Ternyata badan kita tuh juga butuh kolesterol gitu ya. Untuk ngomong kadarnya harus beda narasumber yang saya undang di sini Bunda. Nah, tapi aku mau tanya nih Chef, kalau kolesterol banyak sekali nih orang kalau mamanya makan suka makan gulai, mau gulai kambing kah, gulai apakah gitu kan ya. Enggak, kolesterol karena santannya itu. Iya. Nah, itu gimana tuh? Oke, so intinya kalau kita mau makan makanan yang bersantan itu nggak ada salahnya. Misalnya kita makan ke restoran Padang ya. Iya, ya kan? Dan dia bilang kan, aduh nggak enak nih makannya, rendang masa makan nggak pakai nasi. Iya, masa pakai kentang goreng kan nggak mungkin ya Bun ya, pakai mashed potato gitu. Enak tahu, enak. Serius? Serius. Okay. Aku sering makan, apalagi pakai roti gitu, rendangnya disuruh-suruh makan pakai roti. Jadi intinya tidak apa-apa makan makanan bersantan, yang asal penting wajar porsinya. Satu wajar porsinya. Yang kedua olahraga. Oke. Jadi apa yang masuk ke dalam itu supaya dibakar lagi. Kitanya aktif bergerak intinya aktif itu ya. Bergerak. Kalau bisa olahraga gitu. Karena yang paling baik itu adalah sehari kita olahraga 20 menit. Mau jalan kaki kek, mau misalnya di kantor itu dari ujung sana sampai sana gitu kan. Ditotalin aja 20 menit kita bergerak gitu. Jangan kita habis makan santan yang kayak begitu terus habis itu kita habis itu kan ngantuk pasti kan? Iya. Itu biasanya gulanya naik. Tadi sebelum kita mulai on lagi nih Bun, ada bisik-bisik nih ya kan ya. Disaranin untuk tidak makan makanan bersantan digabung dengan gula which is yang adanya di nasi. Biasanya di nasi atau karbohidrat. Nah, jadi bukan mau ala-ala bule juga sih yang tadi ya. Jadi lebih sehat, kalau mau sehatnya karbohidratnya yang nasi ini diganti. Ya bisa diganti dengan kentang atau apa. Sebenarnya jujur nggak apa-apa karena kan kadang-kadang kita balik lagi ke manusia ya. Kita punya craving, kita punya aduh kayak ngidam ini nih, aduh gila enak banget ya makan ini. Itu sebenarnya mindset. Kayak orang banyak di Indonesia, aduh belum makan nasi tuh kayak belum makan. Ini dong benar kan? Iya, bener. Padahal nggak juga sih, malah kadang-kadang gula itu yang ngebuat kita kayak bukan ngidam, jadi kecanduan ya, kayak kecanduan gula gitu loh, kayak pengen yang manis-manis nih gue, aduh kalau nggak makan nasi tuh kayak gimana, itu gula. Dan gula itu yang bahaya karena paling gampang menyebabkan pengendapan, bisa ditanyakan ke dokter juga tentang itu, gitu. Makanya banyak sekali orang yang aduh gue nggak mau makan gula, padahal kita butuh gitu, tapi ya kita tukar aja misalnya gulanya dari buah gitu. Nggak apa-apa makan misalnya rendang atau gulai kepala ikan misalnya ya, pakai nasi nggak apa-apa, tapi yang penting porsinya yang pas lah. Misalnya nasi ya berapa gram sih? 60 gram gitu kan, bukan satu gundukan begini tapi udah gitu tabu cie udah tabu cie gitu kan, biasanya kan kayak gitu ya kalau di restoran Padang tuh bener begitu udah pasti gitu. Nah untuk makanan yang dibakar sendiri
ada yang bilang bahan makanan yang dibakar itu nggak sehat atau kurang sehat. Itu benar nggak stigma begitu? Kembali lagi dengan pengolahan. Kita tuh sebenarnya intinya dari makanan sehat itu bagaimana kita mengolah makanan itu dan bagaimana kita mengetahui apa yang kita makan. Bagusnya apa sih untuk tubuh kita, gitu loh. Nah, kalau tentang yang dibakar, jujur aku pribadi itu tidak setuju. Tidak setuju untuk bilang kalau makan dibakar itu nggak bagus. Oh, oke. Oh no. Pengolahannya aja misalnya sate, ya kan? Tadi kan kita ngobrol kayak sate ini gini-gini. Jadi gini, yang membuat dia itu dibilang nggak sehat atau tidak bagus itu karena ada unsur mungkin areng ya. Iya betul. Mungkin areng gitu. Nah terus sebenarnya kalau misalnya kita pakai emang yang terbuka banget bawahnya areng, itu harus hati-hati dikonsumsinya, jangan terlalu banyak ya, karena memang sudah ada kayak zat-zat yang mengumpul. Itu benar sekali, tapi bukannya dilarang. Nah, tapi kalau kita bikin sate, terus bawahnya kita pakai ini pakai gas misalnya it's okay, selama jangan ada yang item-item itu loh. Oh, overcook juga. Overcook. Jadi kalau kita bakar terus habis gitu udah jadi arang juga di situ, ya nggak bagus. Ya nggak bagus juga. Iya, gitu. Jadi kayak kita steak deh, bikin steak kita barbekyuan deh. Iya. Nah sekarang kan udah ada briket nih, yang briket. Nah itu kan lebih safe karena itu kan batu dan dia menahan panas di situ, ya kan. Nah karena bikin steak itu sehat-sehat aja kok, gitu. Ikan dibakar juga sehat-sehat aja. Asal tidak overcook yang akhirnya menimbulkan arang di makanan tersebut. Oke. Gitu. Sekarang aku loncat ke pertanyaan aku yang berikutnya nih, Chef. Yes. Boleh dong jelasin apa aja yang harus kita lakukan dalam membeli dan menyimpan bahan makanan di tengah situasi pandemi seperti sekarang ini? Oke, nah kan kalau misalnya pandemi gini ya kita agak sulit untuk memilih bahan makanan sendiri. Kebanyakan kita online. Iya kan? Iya betul. Online atau mau pergi ke restoran, ke supermarket atau pasar. Kalau bisa seminggu sekali aja deh, gitu ya. Nah, kalau sayur-sayuran pilihlah sayur-sayuran yang memang tahan lama, seperti misalnya wortel, terus mungkin zucchini, yang padat atau terong, ya kan, dan itu harap disimpan di dalam chiller atau kulkas yang baik dan dia juga dibungkus ya, direp atau dibungkus atau dimasukin ke dalam box container yang memang kedap udara, jadi dia akan lebih tahan, gitu. Tapi kalau misalnya untuk yang hijau-hijau, ya kita harus tahu. Nggak bisa kita taruh itu 5 hari, 7 hari gitu. Paling nggak 2 hari sekali kita harus beli, 3 hari sekali harus jadi beli. emang di stok hanya untuk jangka waktu dalam perencanaan 2 hari mau dimasak gitu ya? Iya. Oke. Nah, tapi aku ada tips nih kalau untuk sayuran ya. Nah ini yang aku lakukan atau banyak sekali chef-chef untuk di restoran lakukan, itu adalah kita nge-blanch dulu atau kita rebus dulu. Jadi dia sudah mengikat, tapi direbusnya itu memakai garam. Jadi dia udah ada lapisan. Basically mendidih. Itu seperti pengawetan juga sedikit ya. Gitu. Misalnya buncis itu juga gampang rusak kan, gampang bolong-bolong. Itu udah dibersihin, di segala macemin. Nah ini air mendidih udah pakai garam ya. Dimasukin sebentar dia berubah warna jadi hijau yang cerah, langsung diambil, dimasukin ke air dingin. Oh gitu. Nah bukan air biasa tapi air dingin. Disaring dulu? Pasti disaring dulu, masukin air dingin. Masukin air dingin, terus sampai dia benar-benar dingin sampai dalamnya, itu diangkat, biarin airnya keluar dulu, terus itu bisa dimasukin ke dalam freezer. Oh, di wrapping masukin, dibungkus, masukin dibungkus dalam freezer. Itu kalau kangkung aku tidak merekomen ya, kangkung atau bayam sebenarnya bisa, tapi benar-benar harus kalau nggak biasa sebaiknya jangan deh. Tapi kalau sawi kayak gitu juga bisa. Tapi tidak di freezer ya, kalau yang ijo-ijo itu ya, kayak daun-daunan itu gitu. Ya cukup di kulkas dengan suhu normal kulkas aja ya, nggak yang sampai beku gitu ya. Iya, tapi itu juga lifetime-nya paling kalau misalnya dia di store dengan benar ya paling 5 hari, 4 hari, 5 hari. Dan sebaiknya itu sudah diporsiin.
Jadi nggak buka ngambil. Nah itu kita nggak tahu tangan kita atau sendok kita itu ada bakteri ya, gitu. benar, Jadi benar. misalnya, oh ini udah beli sekilo, sekali makan itu misalnya cuma 200 gram, jadi udah bagi aja 5 gitu. Sama halnya sama daging kayak gitu. Diporsiin aja dulu, diporsiin terus langsung ditaruh di freezer. Kok aku jadi pengen jadi tetangga kamu ya, chef ya? Kayaknya enak bertetangga sama chef gitu, apalagi ngerti makanan sehat. Anyway, nah untuk tadi kita udah ngebahas gimana cara kita nyimpen sayuran terus daging ayam di masa pandemi ini ya gitu. Nah untuk frozen food ini termasuk dalam golongan makanan yang sehat nggak sih menurut Chef ini? Aku nggak masalah dengan frozen food selama kita balik lagi mengolahnya dengan benar. Tapi kan sekarang banyak banget nih produk-produk frozen food yang udah jadi terus di frozen, habis itu kita tinggal kukus kah, tinggal goreng kah gitu. Nggak masalah. Oh nggak apa-apa? Nggak masalah. Nah tapi itu kan sebenarnya gini loh, kalau banyak sekali ya sekarang orang-orang yang jualan frozen food nih, bikinan rumah. Itu banyak banget, Ya. banyak banget. Intinya kenapa untuk frozen food itu ada BPOM? Ah iya. Karena mereka harus melihat apakah pengolahannya itu benar, apakah ketika mereka sebelum mereka frozen, ketika mereka packingnya itu bersih atau tidak. Yang penting harus steril. Dan misalnya gini, sekarang banyak sekali yang jual, oke, ayam kuning tinggal digoreng, Iya, betul, gitu kan, betul. atau sate udah dibakar tinggal dimasukin microwave gitu ya. Itu sebenarnya nggak masalah, tapi yaitu kita harus make sure cara kita membuatnya itu benar Dan bersih. terutama ketika kita packing. Oke. Nah kalau kita ngomong rasa ya, kalau rasa otomatis ketika kita bekukan sesuatu lalu kita panasin atau kita masak lagi, itu rasanya pasti akan turun. Gitu karena airnya udah keluar. Nah itu memang kalau kita ngomongin soal gizi mungkin nutritionist lebih baik ya, tapi aku yang di chef juga pengen ya mengkonsumsi makanan sehat juga gitu kan. Itu memang satu dari rasanya akan kurang, itu pasti otomatis sarinya keluar. Sarinya keluar atau terbuang berarti otomatis nutrisinya turun. Berkurang Gitu. Logika sih sebenarnya itu. Tapi ya nggak apa-apa juga ya, maksudnya masih aman lah, masih untuk frozen Masih food masih aman. Bukan Dibanding yang kalau bahaya misalnya banget. kita masak, didiemin dari pagi sampai malam, nah itu nggak bagus. Ya basi aja udah. Itu kita udah nggak tahu tuh apa. Dan sebaiknya juga kalau makan makanan yang hangat. Nah, ngomong-ngomong masalah makanan hangat nih, sebenarnya boleh nggak sih atau aman-aman aja nggak sih manasin lauk dan sayuran? Boleh, Nggak apa-apa. nggak masalah. Tapi asal jangan sampai lodoh. Mana lodoh? Ada lodeh ya, sayur lodeh. Nggak ada Ini sayur lodoh. Lodoh tuh lebih apa ya? Iya jadi kayak udah over gitu loh. Intinya sih tipsnya itu kalau kita masak sayur ya secukupnya aja. Jadi misalnya ya, sekali makan. Karena bikin sayur itu gampangnya minta ampun. Bisa masak cepet sayur ya? nggak nyampe 10 menit jadi, bener deh. Cuma tuk potong cuk udah jadi, atau enggak masukin gitu. Jadi lebih amannya kalau untuk makanan yang mau kita panaskan itu lebih ke lauk kali ya. Kalau sayur Ya. masak secukupnya untuk saat itu dimakan Untuk fresh, aja. iya, Gitu benar. ya. Itu aku rekomen seperti itu. Oke. Ada tambahan tips-tips dari Chef Winnie untuk apa gitu tentang makanan sehat? Oke, jadi pokoknya aku pengen ngingetin banget aja ya, kalau makanan sehat itu belum tentu tidak enak. Kita boleh mengkonsumsi garam, tapi secukupnya aja. Nggak masalah mengkonsumsi gula, karena kan kalau nggak ada gula juga kan kita pasti lemes ya. Itu tapi secukupnya aja, atau juga misalnya dari buah-buahan. Carilah substitusi yang memang cocok buat kita. Gitu. Pengganti, substitusi, pengganti. Pengganti, iya. Terus juga kenalin tubuh kita. Butuhnya apa? Iya, butuhnya apa, atau rasanya ada rasa sakit apa gitu ya. Kenalin, dengerin tubuh kita gitu loh. Itu yang paling penting banget. Belum tentu yang Rena makan
itu makanannya cocok bikin Rena sehat, tapi buat aku ternyata itu enggak. Belum tentu. Belum tentu gitu kan. Nah, jadi kita harus benar-benar mengenali dan olahraga. Di garis Gitu. bawahi. Dan satu lagi, Oh, iya. yang sewajarnya Oh, juga. gitu. Olahraganya yang sewajarnya. Olahraga boleh banyak, tapi juga sewajarnya. Oh, juga. Jangan sewajarnya. sampai gitu. Ya, pokoknya semua intinya dari apa yang disampaikan oleh Chef Winnie, semua harus sesuai porsinya dan balance Yes. segala-galanya ya, mau Iya. makanannya, mau olahraganya. Iya, semua balance. Everything harus balance. Iya. Oke. And always happy karena Oh, iya, itu dia. makanan yang sehat itu bikin bener deh. Gitu sehat makanannya, asupan kita sehat, mental kita juga sehat, pikiran kita juga sehat dan kita bisa menjadi lebih happy. Kalau kita happy, orang-orang sekeliling kita juga akan jadi happy. Gitu. Oke, kita dari tim happy mau pamit undur diri dulu. Bunda-bunda, habis sudah pertanyaan kita. Saya maksudnya, habis sudah pertanyaan saya di episode kita kali ini tentang makanan sehat. Terima kasih Chef Winnie untuk sharingnya, untuk waktunya dan mengedukasi bunda-bunda di rumah untuk bisa mengolah makanan dengan lebih sehat bagi buah hati dan keluarga tercinta di rumah. Ya, waktunya saya Renia bersama tim Mata Milenial Indonesia TV. Program persembahan untuk bunda harus undur diri dulu. Insya Allah kita akan ketemu lagi di episode kita yang berikutnya dengan topik yang lebih menarik lagi. Bunda cerdas, keluarga bahagia. Chef Winnie dan saya pamit undur diri dulu, sampai jumpa.